Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan lancar rezekinya, serta diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan update golok Bojong Malang punya saya sendiri ya. Ini sudah siap pakai, kemudian saya tambahin aksesoris sedikit. Jadi aksesorisnya ini tali pusrik ya, atau tali aksesoris golok. Tapi ini terbuat dari webbing yang biasa buat tas, tapi lebarnya cuma 1 cm. Saya lilitkan di sini biar rapi ya, kalau tidak disoren. Untuk warangka kayunya masih tetap sama seperti ini, cuma sepertinya ini agak lebih menghitam ya sedikit. Nah, seperti ini penampakan talinya. Gagangnya masih sama seperti yang dulu. Sekarang kita coba buka bilahnya. Bilahnya sekarang sudah tajam, sudah saya asah manual sendiri ya. Kemudian untuk badannya ini tetap saya pertahankan bekas kikirannya. Digosrek tapi nggak sampai menghilangkan bekas kikir ya, cuma menghilangkan karat-karat saja. Nah, ini penampakan goresan-goresan bekas kikirnya ya, berkilau-kilau Pak. Jadi ini saran dari pandainya ya, seperti ini. Lebih baik dihilangkannya bertahap saja, perlahan-perlahan, sampai nanti hilang sendiri. Nah, ini sisi bilah yang melengkungnya ya. Kalau berkilau ini kelihatan lengkungannya Pak. Seperti ini. Kalau yang flatnya seperti ini. Dia bekasnya lebih lebar ya, lebih ke atas. Nah, ini juga masih ada bekas kikir-kikirannya. Nah, untuk ngasahnya saya pakai ke 5 batu ini ya. Ini batu asahan biasa yang banyak di pasar. Ini yang 2 lapis. Ini yang batu asahan apa ya namanya? Ini berlumpur banget, seluri banget. Tapi daya gerusnya bagus. Gritnya seperti grit 1000. Kemudian ini grit 1000. Ini batu asahan Bogor yang 3 ini. Ini grit 1000, ini grit 3000, ini 6000 atau 7000 ya, sekitar segituan. Buat yang penasaran dengan batu asahan Bogor, tunggu saja. Video reviewnya lagi saya bikin Pak. Jadi buat yang belum subscribe dulu biar saya tambah semangat bikin videonya. Sekarang kita langsung saja coba iris kertas. Nah, ini pakai batu asahan Bogor kemarin Pak. Lembut banget ya. Jadi batu asahan Bogor ini sebenarnya lebih ke untuk menghaluskan mata bilah ya. Kalau untuk menajamkan dia enaknya di grit-grit kasar atau batu asahan kasar yang biasa saja. Untuk mengasahnya sendiri saya akuin ini belum sempurna. Jadi belum sempurnanya di bagian pangkalnya udah tajam banget, kemudian ke tengah agak macet seperti ini, agak kurang halus, di ujung halus lagi. Jadi ngasah golok itu beda ya, mungkin karena bilahnya panjang banget. Jadi dari pangkal, tengah sampai ujung tuh harus ditelusuri satu-satu, digosrek satu-satu, biar benar-benar halus semua ya. Ditambah lagi ini golok baru Pak, aduh berat banget ngasahnya. Habis kertas kita coba bambu dan balok kayu ya. Sebelum dites kita soren dulu Pak, biar kelihatan penampakan golok ini kalau lagi disoren. Nah, jadi tali webbing aksesoris tadi tuh fungsinya untuk nyoren ya. Jadi dilepas kemudian dililitkan ke pinggang seperti ini. Ini tradisional style Pak. Nah, penampakannya ketika disoren seperti ini. Ramping ya. Agak kurang masuk untuk mamang-mamang style. Kita coba ke pohon singkong dulu ya. Enteng-enteng saja Pak untuk batang sebesar ini. Tapi ngayunnya harus cepet ya, biar sekali putus. Sip lah, enak banget. Ini hasil potongannya Pak. Sekarang lanjut ke bambu.
Nah ini bambunya bambu bekas bekisting ya, bambunya udah kering, jadi bunyinya juga nyaring. Kalau untuk ketebalannya bambu ini nggak tebal-tebal banget ya, sekitar 1 sentian kurang lebih, 1 senti kurang. Suaranya nyaring banget. Kalau untuk bekisting hati-hati Pak, bahaya kalau ada pakunya. Bapak-bapak jangan ketawa ya, lihat cara saya memotong bambu ini. Saya nggak terlalu mahir sebenarnya, jadi masih tetap ecos Pak. Suka geser gitu titik sabetannya. Kemudian juga nyabetnya nggak terlalu yakin. Jadi pelan-pelan saja tapi pasti. Untuk penetrasinya atau daya tebasnya ini bagus sih segini. Tuh. Kalau skillnya bagus ini lebih cepat lagi motongnya. Hasil potongnya seperti ini Pak, kurang rapi tapi kelihatan bekas sabetannya ya, mulus bekas sabetannya. Sekarang ke balok kayu. Ini sama juga bekas bekisting, kering banget kayunya, nggak lapuk, jadi masih ada perlawanan. Nah untuk daya penetrasinya sabetannya seperti ini ya, banyak banget masuknya. Nah ini bekas paku, hati-hati Pak, cek lagi. Daya sabetnya seperti ini. Untuk daya sabetnya segini bagus ya Pak, di dalam kemudian menancap sekali. Cuma ya gitu, skill saya masih ucas-ecos. Kalau yang bisa atau yang biasa nebas-nebas biasanya lebih cepat motong balok seperti ini. Jadi bapak-bapak mohon bersabar Pak. Kita kadek sedikit-sedikit. Nah akhirnya putus juga ini balok kayu. Kita bersihkan dulu ya bilahnya. Ini pakai kaos Led Zeppelin kesayangan Pak, gak apa-apa lah. Nah sekarang kita coba belah-belah bambu. Nah ini juga hati-hati Pak. Untung ini saya ganjel ya pakai balok kayu. Tuh, ini kalau kena batu bahaya ini bilahnya. Kita coba belah kayunya menjadi kecil-kecil, kemudian kita raut. Siapa tahu bapak-bapak mau bikin sumpit nanti di gunung atau di kebun. Untuk urusan yang kecil-kecil, raut-meraut, belah-membelah, kemudian menghaluskan permukaan bambu, ini nyaman ya, karena memang bilahnya tajam banget, apalagi di bagian pangkalnya. Jadi untuk manuver cukup enak. Oke, kita bereskan. Nah lanjut kita melakukan hal-hal yang sedikit iseng Pak. Kita coba ke pohon talas ini Pak. Aduh lembut ya Pak. Untuk nyari pakan gurame ini keenakan sih. Sekarang kita cari lagi. Nah ini ada pohon pisang ya. Ais. Serasa jadi samurai Pak. Mantap lah. Aduh agak macet Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan kualitas bilah ya. Ini hanya keisengan saya saja Pak. Mohon dimaklumi. Nah ini ada lagi yang sudah tumbang. Mantap sekali Pak. Ranting-ranting juga kita coba. Kalau untuk ranting harus cepet ya, biar putus sempurna. Nah ini dia Pak, konsentrasi. Oh ya, di sini saya nemu kekurangan untuk bilah asimetris ya. Nah ini salah satunya seperti ini. Jadi titik senternya kalau nebang ke kanan itu harus benar-benar fokus ya. Kalau enggak ya agak geser kayak tadi. Gimana Pak tentang golok Bojong Malang tadi? Jadi ini sebagai perjalanan ya dari golok Bojong Malang baru ini, proses-prosesnya. Jadi ketika beli golok Bojong Malang itu dapat barunya seperti itu. Kemudian ada proses asah lagi, dan asahnya disarankan gak sekaligus ya.
Jadi bertahap, pakai, asah lagi, pakai lagi, asah lagi, sampai mendapatkan ketajaman yang sempurna. Kalau kata pandainya Kang Dede Eri, ini seperti indrayan motor ya. Jadi kalau dari baru itu nggak boleh langsung digas. Jadi bertahap dulu pekerjaannya sambil diasah pelan-pelan. Mungkin biar nggak kaget ya. Bahkan ada satu trik kata beliau, yaitu dipanaskan di kompor ya bilahnya. Sedikit-sedikit saja. Katanya sih biar lebih pulen ya. Bapak-bapak ada yang tahu istilahnya itu seperti apa? Atau mungkin bapak-bapak punya pengalaman yang sama tentang memperlakukan bilah golok tradisional yang baru. Sekian dulu videonya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.